Lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arhama innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jemaah sholat rahim Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji syukur marilah kita panjatkan kepada satu-satunya zat yang berhak disembah, diagungkan dan disucikan. Dialah Allah Subhanahu wa taala, penguasa dan pencipta alam semesta beserta apa yang ada di dalamnya. Salawat serta salam semoga kita tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa meneladani mereka dengan ihsan sampai datangnya hari kebangkitan. Pada kesempatan mulia ini, kembali khatib menasihatkan khususnya untuk diri khatib pribadi dan umumnya kepada jemaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita dengan melazimi amal-amal soleh dan meninggalkan segala hal yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Nabi kita mengajarkan untuk berlindung kepada Allah dari 4 perkara. Keempat perkara tersebut wajib dijauhi oleh setiap muslim karena darinya akan lahir berbagai macam keburukan dan kerusakan. Yang pertama, berlindung dari hati yang tidak pernah merasakan khusyuk. Hati di dalam tubuh manusia ibarat raja. Kemana tubuh bergerak dan kaki melangkah bergantung kepada roda hati. Bila hatinya baik, maka tubuhnya akan diarahkan kepada hal yang baik. Namun jika niatnya jahat, maka tubuh pun akan mengikutinya. Nabi Muhammad SAW menyadari betapa sentralnya fungsi hati. Oleh karena itu beliau memohon perlindungan kepada Allah dari hati yang tidak merasakan khusyuk, yakni kondisi ketika hati tidak merasakan kenikmatan dalam beribadah dan bermunajat kepadanya. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillahi ulaika fi dhalalin mubin. Yang artinya, maka celakalah mereka yang hatinya telah membantu untuk mengingat Allah, mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Penyebab hati menjadi keras adalah karena terlalu banyak noda-noda dosa yang menempel di dalamnya, sehingga cahaya iman dan hidayah Islam sulit menyusup ke dalamnya. Benarlah apa yang
dipesankan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an, seandainya hati kita bersih dari dosa, kita tidak akan pernah merasakan kenyang dari membaca Al-Quran. Kaum muslimin rahimakumullah, yang kedua adalah berlindung dari doa yang tidak didengar. Mungkinkah Allah tidak mendengar? Padahal Allah memiliki sifat as-sami' yang artinya Maha mendengar. Bukan hanya yang terucap dari lisan, tapi yang terbetik di dalam hati, Allah pun mendengar dan mengetahuinya. Lantas apa yang dimaksud doa di atas? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan dalam bukunya Mahmud Fatawa bahwa berlindungnya Nabi dari doa yang tidak didengar, maksudnya doa itu tidak dikabulkan. Dan di antara sebab suatu doa tidak dikabulkan adalah doa tersebut mengandung dosa dan memutus silaturahmi atau doa dari orang yang masih memakan harta haram. Sebagaimana yang diriwayatkan Imam Muslim hadis nomor 1015 tentang seorang laki yang mengangkat kedua tangannya meminta pertolongan kepada Allah, tetapi makanan, minuman, dan baju yang dipakai serta daging yang tumbuh dalam jasadnya semua berasal dari harta halal. Bagaimana doanya? Kemudian yang ketiga, berlindung dari nafsu yang tidak pernah puas. Imam Asy'uti rahimahullah dalam syarah Syahih Muslimnya ketika menerangkan makna dari nafsu yang tidak pernah puas, ia berkata, yang artinya ini adalah doa meminta perlindungan dari sifat rakus, tamak, jahat, dan keterikatan nafsu pada anak yang jauh. Tidak mengherankan apabila seorang memiliki sifat ini, maka ia tidak akan pernah puas dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Nabi SAW mengingatkan, ada dua orang yang tidak pernah merasakan puas. Pertama, penuntut ilmu agama, dan kedua, pencari dunia. Yang keempat, berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang tidak bermanfaat itu ada dua macamnya. Yang pertama, tidak bermanfaat secara zatnya seperti ilmu sihir, perdukunan. Semua ini adalah ilmu yang tidak membawa manfaat sedikitpun, justru membawa mudarat kepada pemiliknya dan orang lain. Yang kedua yaitu ilmu secara zat bermanfaat seperti ilmu yang berasal dari Al-Quran, hadis, namun pemiliknya tidak mengamalkannya, atau menyelisih apa yang telah dipelajari, atau niat ilmu bukan mengharap keridhaan Allah Ta'ala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW pernah berkata, barang siapa yang mempelajari sebuah ilmu dengan niat untuk berbangga-bangga di hadapan para ulama, atau mendapat orang-orang bodoh, atau agar menarik perhatian orang lain kepadanya, maka Allah akan memasukkannya dalam neraka jahanam. Demikian materi khutbah Jumat dengan tema berlindung dari 4 keburukan yang bisa kami sampaikan. Semoga kita semua dijauhkan dan dilindungi oleh Allah dari 4 keburukan disebutkan dalam hadis Nabi di atas. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum illa wa taqulu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Wa ya ibadallah, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu yushollu 'alaihi wa sallimu mustaslima.
Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana ighfir lana wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wal ita'i bil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullah al-'azimul jalila yadhkurkum wa aqimus shalah.